Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Masa pandemi COVID ini kita belajar dibagi dua ya. Satu kelas A, satu kelas B. Jadi kelas A-nya kalian ini ada 20 orang. Dan kita harus menggunakan aturan sesuai dengan pelaksanaan COVID-19 ini, yaitu dengan menggunakan masker. Sebelum masuk tadi sudah cuci tangan semua. Nah, sebelum belajar, mari kita mulai dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Kepada Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, ini kelihatannya kita hadir semua, ya, diusahakan, ya, harus hadir. Kita belajar di sini terkecuali ada yang sakit, seperti minggu yang lalu kan. Nah, kalau Dipta sakit kirim surat ya, kirim surat kalau sakit, surat izinnya ada. Hari ini pelajaran kita yaitu tentang surat Al-Falaq. Nah, ya, surat Al-Falaq. Ini surat Al-Falaq ini merupakan surat ayat-ayat pendek. Jadi ayat-ayat pendek ini agar kita mudah menghafalnya, mudah membacanya, ya kan. Saya yakin kalian kan sudah ada yang mengaji kan, mengaji Al-Quran ada, ya, ada mungkin yang masih Iqra, sudah mutaman. Nah, Qira, sudah Al-Quran, Qira lagi. Juz berapa? Juz 10, udah, kamu. Kamu juz berapa? 4. Nah, jadi kita karena sudah kalian sebagian sudah semua ini belajar Al-Quran, tentunya kita harus membacanya dengan lancar, yaitu membaca dengan tartil. Nah, tartil itu enggak boleh tergesa-gesa, membacanya dengan baik dan benar, ya. Nah, itu. Jadi surat Al-Alaq ini diturunkan di Mekah. Kenapa diturunkan di Mekah? Karena memang waktu itu Nabi Muhammad berada di Mekah, tempat tinggalnya di Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu berada tempat tinggalnya pertama di Mekah, kedua di Madinah, 13 tahun di Mekah. Dari kecil sampai 40 tahun, hari pertama sampai 13 tahun menerima wahyu berada di Mekah, yang 10 tahun berada di Madinah. Ya. Jadi Al-Falaq ini, arti Al-Falaq itu adalah waktu subuh. Arti Al-Falaq adalah waktu subuh. Jadi ayat ini menceritakan ataupun menyampaikan, ya, agar kita selaku umat Islam untuk beriman kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dari apa? Supaya kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk kejahatan, ya, segala macam bentuk kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia. Kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari kejahatan setan maupun dari perbuatan manusia. Nah, ini isi ayat ini. Jadi mari kita baca bersama. Perhatikan di papan tulis. Sama-sama kita membacanya. Yuk sama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril nafathati fil 'uqad wa min syarril nafasati fil uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Dan dengarkan, Bapak ulangi lagi biar lebih jelas ya cara membacanya. Menyebutkan huruf-hurufnya. Ini aja yang perlu. Cara menyebutkan huruf itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Kita berusaha membaca ini dengan benar dan usahakan juga nanti kita hafal ayat pendek ini, usahakan hafal ya. Karena banyak manfaatnya kalau kita menghafal ayat-ayat pendek seperti ini. Contohnya untuk apa? Untuk waktu kita sholat. Kalau kita sendirian sholat misalnya, setelah membaca Fatihah pada rakaat pertama kedua kan kita disuruh membaca ayat. Nah inilah gunanya. Kalau kita hafal ayat-ayat pendek ini bisa kita baca waktu sholat. Begitu juga ya waktu kita mau tidur baca ayat pendek. Sangat baik. Mari kita baca bersama-sama lagi sekali lagi supaya bacaannya lebih baik. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Lalu apa arti ayat ini? Arti ayat ini Qul a'udzu birabbil falaq, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, ya. Makanya Al-Falaq ini artinya adalah waktu subuh. Judul ayatnya Al-Falaq artinya waktu subuh. Karena kita memohon perlindungan pada Allah yang menguasai waktu subuh. Kemudian kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya yang diciptakannya. Jadi seluruh alam dunia ini, makhluk nyata dan tidak nyata itu adalah ciptaan Allah, atau tidak nyata itu makhluk gaib. Kita ini kan makhluk yang nyata disebut manusia, binatang. Ada makhluk gaib namanya yang tidak nyata, seperti apa? Jin, setan, ya kan? Nah itu. Kemudian ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah
gulita. Keempat, wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Kemudian wa min syarrin hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Jadi maksud ayat ini adalah kita mohon perlindungan kepada Allah. Karena penguasa seluruh alam ini adalah Allah, baik makhluk nyata pun tidak nyata. Terutama berlindung kepada apa? Yang Tuhan atau Allah yang menguasai subuh. Kenapa waktu subuh? Karena biasanya waktu gelap, gulita itu waktu subuh itu, disitulah ya orang yang ingin berbuat kejahatan pada malam gelap gulita menjelang subuh ingin membuat kejahatan. Biasanya ini menceritakan pada zaman dahulu waktu zaman Nabi itu wanita-wanita penyihir. Nah, kalau bahasa kitanya tukang santet. Nah, itu biasanya waktu menjelang subuh itu atau waktu tengah malam dia berbuat kejahatan itu, ya. Berbuat kejahatan itu pada malam hari. Ini menceritakannya pada malam hari. Karena kalau siang terang kan nampak orang, ya kan? Nah, itu nampak. Jadi kalau malam kan banyak orang tidak tahu di mana orang banyak tertidur. Disitulah dia berbuat kejahatan. Jadi ini perempuan penyihir ini meniup pada buhul atau talinya. Nah, itu maksudnya apa? Kan biasanya orang-orang dulu itu kalau membuat sihir itu kayak boneka, dia dibuat tali kan gitu, dibentuk dari tali-tali seperti boneka gitu. Di situ nanti dihembuskan dengan mantra-mantranya untuk menyihir seseorang supaya orang itu menjadi sakit, bahkan bisa meninggal dunia. Nah, itulah jahatnya penyihir. Jadi penyihir-penyihir ini karena ia dengki ataupun orang lain dengki, disuruhnya lah oleh orang lain penyihir ini untuk berbuat kepada seseorang agar orang tersebut sakit ataupun meninggal dunia. Inilah diceritakan pada ayat ini. Bahkan mungkin sampai sekarang juga ada orang yang berbuat seperti itu kan ada. Kayak di sinetron ya, untuk keleleng sinetron itu ada yang disantet ya kan. Yang sering gimana itu kalau sinetron TV Indo Indosiar kan sering itu kan. Nah itulah seperti itu. Jadi ini, jadi penyihir-penyihir ini memang dari zaman dahulu juga sudah ada. Dan kerja penyihir itulah seperti itu. Sering untuk apa? Menyakiti orang lain, berbuat tidak baik terhadap orang lain, ya, supaya orang tersebut menderita, ya, sakit, bahkan meninggal dunia. Itu. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah. Kenapa dia berbuat seperti itu? Karena itu tadilah orang tersebut. Karena orangnya banyak yang dengki. Sekarang kan seperti itu. Melihat kadangkala ya orang sukses, dia tidak senang, ya kan? Maka timbul rasa iri hati dan dengki tadi. Nah, itulah. Atau karena dia satu pekerjaan, kawannya prestasinya bagus, karena dia memang kurang baik, ya, kawannya bagus tadi, ya bisa dikatakan ya naik jabatan lah dia kan, akhirnya timbul rasa iri dengkinya kan gitu. Nah itu seperti itu. Jadi zaman dulu seperti itu juga. Kan Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dan rasul, kan seperti itu. Ada tokoh-tokoh yang dianggap padahal dia orangnya ditokohkan, yang dituakan, kan seperti itu. Ada juga orang-orang kafir yang tidak senang dengan Nabi, akhirnya berbuat jahat melalui tukang sihir. Nah itu ya. Inilah ayat ini menceritakan tentang orang yang dengki iri hati sehingga berbuat kejahatan
melalui tukang sihir apabila telah gelap gulita, karena dilakukannya pada malam hari. Melakukan penyihiran ini pada malam hari ya. Inilah ayat ini. Jadi kalau kita baca ini ayat sangat baik. Makanya dibaca ayat ini sebelum kita tidur, sebelum membaca doa tidur dibaca ayat ini. Sangat baik, kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan manusia. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, mana tahu ada yang kurang jelas pada ayat ini, bisa ditanyakan. Ada yang mau tanya, silakan. Kalau enggak ada, Bapak yang tanya. Ada? Nah. Sejarah turunnya surah Al-Falaq. Nah, sejarah turunnya Al-Falaq ini. Ini sejarah turunnya Al-Falaq ini seperti Bapak ceritakan tadi, ya. Pada zaman dahulu itu sudah ada orang-orang penyihir yang ingin berbuat jahat, terutama kepada Nabi Muhammad waktu itu. Nabi Muhammad ingin disantet. Nah, ya. Nabi Muhammad pernah dibuat orang jahat seperti itu ya, Nabi Muhammad. Yaitu bagaimana caranya? Itulah melalui makanan atau melalui sumur, ditaruh di dalam sumur. Ya. Sehingga Nabi Muhammad pernah batuk darah dia, kan gitu. Itu. Jadi inilah ayat ini menceritakan, ya, menceritakan pada masa Nabi pun sudah banyak orang dulu juga berbuat kejahatan melalui penyihir. Nabi Muhammad juga, para sahabat juga. Tapi Nabi Muhammad mohon perlindungan kepada Allah. Akhirnya selamatlah Nabi Muhammad beserta para sahabat atau pengikutnya. Jadi kita pun selaku pengikut Nabi Muhammad, kalau kita berlindung kepada Allah, kita akan selamat. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui, kalian kuasai ayat ini, yaitu pertama tentunya harus dihafal. Ya, karena dengan menghafal Al-Quran ini, seperti Bapak sampaikan tadi, supaya memudahkan kalian untuk beribadah. Kalau kalian sholat 5 waktu, bisa dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua misalnya. Kemudian apa lagi manfaat dari ayat-ayat ini setelah dihafal? Itu tadilah ya kegunaannya. Mau tidur bisa dibaca. Kemudian apa lagi yang perlu kalian ketahui? Jumlah ayat ini. Jumlah ayat ini. Nah, jumlah ayat ini berapa, Ihsan? Ayat ini jumlahnya berapa ayat? Ini harus ingat, harus tahu lah. Berapa ayat jumlahnya? Yang kuat lah ngomongnya. 5 ayat. Ayat ini diturunkan di Mekah, ya. Makanya dia golongan surat atau surah Makkiyah disebut. Kemudian ayat ini Al-Falaq ini, Qul a'udzu birabbil falaq ini, judul ayatnya diambil dari ayat pertama. Ini dia, Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq tadi artinya adalah waktu subuh. Nah, itu ya, waktu subuh. Itulah arti ayat, judul ayat ini. Jadi bagi kalian yang selalu membaca ayat ini, mudah-mudahan kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya, siapa yang sudah hafal? Tentunya kan yang sudah mengaji Al-Quran, tentunya kan sudah hafal biasanya ayat-ayat pendek seperti ini. Coba, Koi, ke depan.
Katanya sudah hafal. Coba ke depan di sini. Nah, sudah dihafal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, bagus. Nah, itu dihafal. Ya. Lifa, Anda hafal. Nah, coba ke depan. Ini ayat ini nanti kalian hafal ya di rumah. Kalau udah Al-Quran jangan sempat nggak tahu menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Siapa lagi yang hafal? Apa? Dihafal ayat ini. Ya. Jangan sempat nggak hafal. Karena cuma 5 ayat, ya. Ayatnya nggak panjang. Nggak banyak ayatnya, cuma 5 ayat. Jadi isi ayat ini perlu kita pahami, ketahui, dengki ini adalah merupakan perbuatan dosa, ya. Dengki ini dapat menghapuskan pahala-pahala kita yang kita lakukan selama hidup di dunia. Terhapus pahala kita, kebaikan kita itu terhapus, catatan kebaikan kita itu apabila kita dengki. Dengki ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena dengki itu adalah merupakan perasaan yang tidak senang, tidak suka terhadap orang lain. Tidak suka bagaimana? Tidak suka melihat orang misalnya sukses gitu, dengki dia kan gitu. Nggak boleh. Lewat kawannya pandai jadi dengki kan gitu. Nggak boleh gitu dengki. Makanya kawannya dirusuhi umpamanya kan. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh kita dilarang dengki. Ya. Jadi ayat ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu pada malam hari itu sangat banyak sekali, ya, yang bisa dilakukan. Karena perbuatan jahat itu biasanya dilakukan pada malam hari. Contohnya, orang mencuri umpamanya. Kapan dilakukan? Pada malam hari. Kebanyakan kan seperti itu, kan mencuri. Jarang kalau siang-siang kan ya takut ketahuan lah. Kalau malam hari itu kan suasananya kan gelap, orang banyak tidur, ya kan, pada tidur, jadi senyap, sunyi, tidak ada orang, disitulah dia melakukan kejahatan. Jadi disinilah penyihir-penyihir itu gitu juga pada malam hari biasanya dia melakukan kejahatannya.
ya, tidak pada siang hari. Jadi inilah poin-poin pelajaran kita, di mana ayat ini kita disuruh berserah diri kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Apabila sudah bergulita dari perbuatan orang-orang yang melakukan kejahatan, ingin melakukan kejahatan. Jadi ini pelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi Bapak sarankan kepada kalian agar kalian menghafalnya. Nanti minggu depan kita satu persatu harus hafal ke depan kalian ya. Kemudian juga diingat baik-baik arti ayat ini, sehingga nanti bila Bapak tanyakan minggu depan kita mengadakan ulangan, kalian bisa mengisinya, bisa menjawabnya. Nah, ya, ini. Jadi ini saja pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah pelajaran hari kita pada hari ini, pelajaran kita. Semoga kiranya Allah meridai kita semua, sehingga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penerapannya apa? Itulah yang Bapak sampaikan tadi di hafal. Ya, dibaca waktu sholat, dibaca pada waktu mau tidur, dibaca. Jadi itu saja pelajaran kita. Mari kita istirahat. Tutup bukunya. Bapak persilahkan untuk keluar. Nah, silakan. Keluarnya jangan terburu-buru.